Joko Widodo menurut saya ketika beliau sudah purna bakti selesai. Dalam sejarah Indonesia tidak pernah ada presiden gitu ya yang menerus membayang-bayangi. Jadi kalau sudah purna bakti ya sudah selesai gitu ya. Ya menurut saya sudah ini eranya Pak Prabowo. Anda tidak lihat ada bayang-bayang Jokowi memang dengan sadar sebenarnya sedang punya agenda, sedang melakukan desain-desain tertentu. Nah, kalau saya melihat apa tujuannya? Ada dua. Yang pertama adalah untuk tetap mengamankan dirinya atas kesalahan-kesalahan yang diperbuat selama 10 tahun periode kekuasaan. Dia tetap tidak mau tersentuh hukum. Dia tetap mau semua proyek-proyek, plan-plan yang sudah dilakukan itu semuanya aman, terwujud. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita nggak bisa naif, Pak Jokowi sedang bekerja untuk 2029. Satu-satunya cara bagi Jokowi membangun panggung politiknya adalah dengan aktif memberikan respon-respon yang terkait dengan isu politik, isu sosial, termasuk isu bola. Jokowi juga begitu aktif misalnya menunjukkan bahwa dirinya adalah sebagai sosok yang secara nomenklatur politik sangat relevan untuk dibicarakan di bangsa dan negara. Oleh karena itu, satu-satunya cara sebenarnya supaya Jokowi ini equal dan sama dengan mantan-mantan presiden sebelumnya, punya tempat untuk dibicarakan adalah dengan cara membangun narasi dan peristiwa-peristiwa politik supaya Jokowi ini terus menjadi spotlight pembicaraan yang ada di negara kita. Tapi terlepas apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pena Ufuk dimanapun berada, pada akhirnya pengamat politik sepakat bahwa untuk mencapai stabilitas dan menjalankan program dengan baik, Presiden Prabowo harus menyingkirkan bahkan membersihkan pemerintahannya dari pengaruh Mulyono bahkan Fufufafa, dan selanjutnya titipan orang-orang Pak Jokowi dalam bahasa Rocky Gerung karena Mulyono yang memang diduga banyak di kementerian di kabinet Pak Prabowo harus dibersihkan jika Pak Prabowo ingin maksimal menjalankan pemerintahannya. Untuk lebih jelasnya kita dengarkan pengamat berikut ini. Prabowo dilantik, tetapi ada excess baggage. Prabowo bawa tong sampah di belakang yang namanya Jokowi. Sampai 5 tahun ke depan orang akan ingat itu. Jadi ada problem, legitimasi tidak diperoleh Prabowo, padahal Prabowo ingin dia sempurna. Supaya kita lihat bahwa oke, demokrasi ini bagus tuh. Ini keputusan HAM di Komnas, di Komite HAM PBB, itu akan jadi catatan bagi Republik ini yang harus diperbaiki oleh Prabowo sebagai presiden. Nah, catatan itu akan ada terus di situ. Lepas dari mesin KPU itu ghost in the machine, ada hantu di dalam mesin itu. Kan itu intinya kan. Ya. Pak Jokowi memang dengan sadar sebenarnya sedang punya agenda, sedang melakukan desain-desain tertentu. Nah, kalau saya melihat apa tujuannya? Ada dua. Yang pertama adalah untuk tetap mengamankan dirinya atas kesalahan-kesalahan yang diperbuat selama 10 tahun periode kekuasaan. Dia tetap tidak mau tersentuh hukum. Dia tetap mau semua proyek-proyek, plan-plan yang sudah dilakukan itu semuanya aman, terwujud. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita nggak bisa naif, Pak Jokowi sedang bekerja untuk 2029 untuk memuluskan Gibran. Iya. Jadi Pak Jokowi sedang bekerja, bukan Pak Jokowi sedang post power syndrome. Jadi berarti menarik nih analisanya Mbak Oki, ini baru pertama kali saya lihat analisis begini, bahwa oleh karena itu harusnya Prabowo berhati-hati ya. Nah, ini dia. Karena kan tadi Mbak Oki bahwa Pak Jokowi ini bukan post power syndrome, justru dia sedang menyiapkan sesuatu. Betul. Ini dia yang harus kita bahas nih. Ini bersamaan dengan hampir 100 menuju 100 hari ya. Dalam 100 hari pemerintahan Pak Prabowo. Nah, saya ingat saya duduk terakhir di sini adalah 1 hari sebelum pelantikan presiden, dan di situ saya sudah mengingatkan tentang gemuknya kabinet, lalu bagaimana Pak Prabowo yang insecure sehingga harus tetap mengikuti apa yang dikatakan Jokowi. Nah, hampir 100 hari kita masih dan makin melihat indikasi bahwa Jokowi punya peran besar dalam pemerintahan. Jokowi masih memainkan banyak peran, dan Prabowo masih tidak bisa melepaskan diri. Nah, kita bisa melihat dari misalnya awalnya sejak persiapan pilkada kemarin. Pilkada Desember, bagaimana Prabowo datang ke rumah Jokowi. Seorang presiden datang ke rumah Jokowi di Solo. Itu kan sebuah gestur yang menunjukkan siapa yang berkuasa. Itu gestur yang menunjukkan bukan lagi sekedar Pak Prabowo sopan santun menghargai mantan. Enggak, memang ada
relasi kuasa di mana powernya masih lebih besar yang didatangin itu kan, yang di Solo ini Dia kan. masih mengendalikan ya. Nah, betul. Nah, lalu kita juga bisa lihat bahwa dalam pemerintahan Pak Jokowi sekarang, Pak Prabowo sekarang, masih banyak orang-orangnya Jokowi. Lebih dari 50%. Ya, itu. Baik di kabinet dan juga orang-orang di penegak hukumnya. Jadi, ini unik. Setiap pemimpin negara dimanapun, saya pikir, pasti selalu ingin melepaskan diri dari bayang-bayang presiden dan pemimpin negara sebelumnya. Dia ingin menjadi the real presiden. Dia ingin membuat legacy sendiri. Tapi ini tidak terjadi di Prabowo. Ditambah lagi kerusakan, permasalahan yang ditinggalkan Jokowi, warisan persoalan yang ditinggalkan Jokowi, itu semua menjebak Prabowo kan sebenarnya. Prabowo seperti orang bingung. Bang Abraham selama hampir 100 tahun. Jadi 100 hari. Jadi kalau orang baru menjabat lalu ingin menunjukkan quick win, mau menunjukkan program 100 hari, nggak ada kan ini kan. Semuanya yang dilakukan ini hanya melanjutkan segala kebobrokan karena memang nggak ada keberanian untuk melakukan itu. Jadi segala warisan buruk harus dilanjutkan. Sekarang kita bisa lihat bagaimana Prabowo mulai bicara tentang lahan sawit yang diperluas. Lalu Menteri Kehutanan bilang 20 juta hektar hutan akan dibuka untuk tebang untuk pangan dan energi. Itu semua kan bagian kelanjutan dari segala beban pemerintah sebelumnya itu. Kita tahulah kerusakan institusi, korupsi, IKN yang masih menjadi beban. PSN itu jadi beban semuanya. Jadi Pak Prabowo itu sebenarnya bingung kan, tapi dia tidak mampu melakukan itu. Jadi saya kalau Pak Prabowo misalnya nonton ini nih misalnya nih, udahlah segera cut saja hubungan dengan Jokowi. Itu satu-satunya jalan untuk bisa menjadi pemimpin yang sebenarnya. Gitu. Selain itu yang kedua adalah ganti orang-orang Jokowi di lembaga-lembaga penegak hukum. Ini banyak sekali kawan-kawan media yang bertanya seputar Jokowi yang terkesan tidak mau dilupakan sebagai mantan Presiden Republik Indonesia. Karena memang Jokowi terlihat begitu aktif memberikan respon dan komentar-komentar yang terkait dengan situasi yang berkembang di negara kita. Jokowi aktif merespon bagaimana soal kemungkinan Gibran bergabung dengan Golkar. Jokowi juga aktif memberikan statement terkait dengan adanya pagar laut gaib yang ada di Kabupaten Tangerang. Dan bahkan persoalan bola sekalipun, persoalan Sintayong dipecat oleh PSSI sekalipun, Jokowi juga ikut merespon. Jadi inilah yang kemudian menjadi salah satu indikasi Jokowi itu adalah orang yang terus ingin menunjukkan dirinya eksis dan tidak mau dilupakan sebagai mantan Presiden Republik Indonesia. Bahkan begitu banyak video-video viral. Tiap hari rumah Jokowi itu kebanjiran orang-orang yang antri hanya sekedar ingin berfoto dan selfie dengan Jokowi. Satu pesan politik yang ingin dikesankan oleh Jokowi, bahwa sekalipun dirinya tak lagi jadi presiden, teruslah disukai dan dicintai oleh rakyatnya. Bahkan ketika ada libur panjang beberapa hari yang lalu, Jokowi mengisi waktu lowongnya dengan touring keliling Solo. Inilah yang kemudian menebalkan satu keyakinan, Jokowi itu pandai sekali menciptakan peristiwa politik supaya dirinya itu terus diperbincangkan dan terus eksis di jagat politik tanah air. Tentu ada respon pro dan kontra. Tentu ada pihak yang setuju, ada pihak juga yang nyinyir dan terkesan sadis memberikan komentar. Misalnya pihak yang pro mengatakan bahwa Jokowi sekalipun tak lagi jadi presiden, tetaplah Jokowi itu punya magnet yang pastinya akan selalu menjadi pusat informasi, terutama dari kawan-kawan media. Secara politik, Jokowi misalnya adalah sebagai sosok yang akan terus dicintai oleh rakyatnya sekalipun tak lagi jadi presiden. Buktinya, bukan hanya di rumahnya yang begitu banyak orang antri, tapi berbagai tempat yang dikunjungi oleh Jokowi. Banyak sekali masyarakat yang hanya sekedar datang, berfoto, dan bersalaman dengan Jokowi. Itu bagi pihak-pihak yang pro dan kontra. Tapi bagi pihak yang sinis, bagi pihak-pihak yang selama ini memang cukup agresif menyerang Jokowi, itu adalah bentuk lain dari capernya Jokowi untuk mendapatkan perhatian dari publik, perhatian dari media, dan perhatian dari seluruh rakyat Indonesia. Karena Jokowi setelah tak lagi jadi presiden, tentunya panggung politiknya akan senyap dan pastinya akan gelap gulita. Maka salah satu cara tentu bagi Jokowi supaya terus eksis dalam konteks pembicaraan politik nasional adalah dengan memberikan statement dan peristiwa-peristiwa politik yang itu akan selalu dikait-kaitkan dengan Jokowi. Bebas, Anda itu berada di posisi manapun, bisa berada dalam posisi pro dan juga berada di posisi kontra. Tapi bagi saya ada dua hal yang ingin saya komentari. Pertama, memang harus diakui kesan bahwa
Jokowi tidak mau dilupakan sebagai mantan presiden, itu cukup kuat. Ini kan menegaskan bahwa siapapun yang menjadi presiden di Republik Indonesia hari ini, tentu Jokowi itu tidak mau dilupakan sebagai presiden yang sudah memiliki kontribusi yang signifikan, kontribusi penting terkait dengan pembangunan yang ada di Indonesia. Misalnya Jokowi itu adalah sebagai sosok pembangunan karena aktif membangun infrastruktur. Bukan hanya jalan tol, bukan hanya soal bandara, tapi juga embung yang dinilai sebagai upaya untuk bagaimana melakukan pemerataan dan keberpihakan terhadap rakyat. Jadi pengakuan terhadap Jokowi sebagai mantan presiden yang punya peran ini, supaya tidak dilupakan dengan cara Jokowi memberikan respon-respon politik yang saat ini sedang berkembang, dan tentu gestur-gestur tubuhnya yang terus menunjukkan dirinya adalah sebagai presiden yang terus dicintai oleh rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua bagi saya ini adalah satu-satunya panggung politik yang memang sengaja dibangun oleh Jokowi supaya Jokowi itu tidak wassalam, supaya Jokowi itu tidak ditelan oleh arus zaman. Karena biasanya ada kecenderungan di negara kita ini, siapapun yang menjadi presiden, dia sudah nggak relevan. Kalau dirinya sudah tak lagi jadi presiden, dia pastinya sudah tidak laku dalam percakapan politik apapun. Tentu Jokowi ini bukan SBY dan bukan Megawati yang ketua umum partai. Kalau Jokowi ini cara membangun panggung politiknya tentu bukan di partai politik. Berbeda dengan SBY, setelah tak lagi jadi presiden, tentu SBY punya mainan politik namanya Partai Demokrat yang saya kira menjadi tempat bagaimana SBY itu bisa menyampaikan gagasan, kegelisahan, dan isu-isu apapun yang terkait dengan kepentingan SBY melalui Partai Demokrat. Begitupun dengan Megawati. Setelah tak lagi jadi presiden, tentu Megawati punya partai namanya PDIP yang terus dijadikan sebagai tempat bagaimana Megawati membangun eksistensi dan kepentingan politiknya. Itu yang tidak dimiliki oleh Jokowi. Maka satu-satunya cara bagi Jokowi membangun panggung politiknya adalah dengan aktif memberikan respon-respon yang terkait dengan isu politik, isu sosial, termasuk isu bola. Jokowi juga begitu aktif misalnya menunjukkan bahwa dirinya adalah sebagai sosok yang secara nomenklatur politik sangat relevan untuk dibicarakan di bangsa dan negara. Oleh karena itu, satu-satunya cara sebenarnya supaya Jokowi ini equal dan sama dengan mantan-mantan presiden sebelumnya, punya tempat untuk dibicarakan, adalah dengan cara membangun narasi dan peristiwa-peristiwa politik supaya Jokowi ini terus menjadi spotlight pembicaraan yang ada di negara kita. Tapi terlepas apapun, kan publik bertanya-tanya, apakah peristiwa-peristiwa politik, apakah komentar-komentar politik yang dilakukan oleh Jokowi ini by design ataupun terjadi secara alamiah? By design itu artinya adalah ketika ada isu politik yang berkembang, Jokowi mencoba untuk mengondisikan media supaya memberikan respon-respon yang terkait. Atau memang terjadi secara alamiah bahwa Jokowi memang ketika ada peristiwa politik apapun, selalu banyak pihak yang datang. Kawan-kawan media datang bertanya kepada Jokowi terkait dengan isu-isu tertentu. Itu yang per hari ini juga menjadi perdebatan. Tapi terlepas apapun, apakah ini by design, apakah ini terjadi secara alamiah? Satu hal, bagi pendukung Jokowi, sehebat apapun membangun narasi-narasi politik bahwa Jokowi betul dicintai oleh rakyatnya, Jokowi tetap relevan menjadi presiden Republik Indonesia terkait dengan statement-statement dan komentarnya terkait dengan peristiwa apapun. Satu hal yang diingat, Jokowi itu bukan lagi presiden. Zaman tidak bisa diubah. Jokowi tak lagi jadi presiden dan tidak mungkin menjadi presiden lagi untuk yang kesekian kalinya. Jadi sehebat apapun membangun image dan pesan bahwa Jokowi itu tetap penting di negara kita, tapi itu tidak akan mampu mengembalikan Jokowi untuk lagi menjadi presiden Republik Indonesia. Begitupun bagi kritikus dan para pembenci Jokowi. Sehebat apapun Anda ingin menutup supaya Jokowi ini tidak bicara apapun terkait dengan politik, supaya tak lagi misalnya Jokowi kelihatan caper terkait dengan apapun, itu akan sia-sia. Karena secara politik, Jokowi ini pastinya punya daya tarik yang terus diperbincangkan. Siapapun di negara kita ini, mantan presiden dan mantan wakil presiden, itu memang ada kecenderungan untuk terus dibicarakan. Jadi, para pembenci Jokowi, pada kritikus Jokowi yang berharap supaya Jokowi ini tidak lagi muncul di permukaan, tidak lagi isu-isu politik yang direspon oleh Jokowi, itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin akan terjadi. Karena apapun Jokowi akan terus membangun eksistensi dirinya sebagai sosok yang relevan dan penting untuk bangsa dan negara. Apalagi kita tahu bahwa wakil presiden Republik Indonesia hari ini, Gibran Rakabuming Raka, adalah putra mahkota dari Jokowi. Oleh karena itu, membayangkan Jokowi akan meninggalkan dunia politik, akan berhenti bicara soal politik, itu tidaklah mungkin. Jadi, bagi para pengkritik dan pembenci Jokowi, tentu akan menjadi perbuatan sia-sia berharap Jokowi tidak bicara dan tidak berbuat apapun untuk kepentingan politik bangsa dan negara ini. Tentu apapun yang dilakukan oleh Jokowi pastinya akan menimbulkan kegaduhan dan memantik keributan yang tidak berkesudahan. Tapi ingat, kalau kita cek rata-rata satu persatu, yang hari ini kontra dan menyerang Jokowi yang menyerang Jokowi begitu aktif adalah pihak-pihak yang dulu adalah mereka yang juga aktif memberikan dukungan politiknya ke Jokowi. Kenapa ini terjadi? Tentu banyak pihak yang kecewa dengan Jokowi yang di akhir masa jabatan politiknya dinilai bermanuver terlampau ekstrim. Misalnya Jokowi dianggap dan dituduh melanggengkan politik dinasti, dituduh soal putusan Mahkamah Konstitusi, soal calon presiden dan wakil presiden, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi
Yang terjadi hari ini ketika terjadi pro dan kontra soal sikap politik Jokowi, mau dianggap sebagai presiden tidak mau dilupakan ataupun tidak, itu adalah pihak-pihak yang bersitegang yang dulunya berada di satu kolam yang sama, yaitu antara pendukung Jokowi garis lurus, pendukung Jokowi die hard, dengan pendukung Jokowi jalan terus, pendukung Jokowi yang tegak lurus pada demokrasi dan terus memberikan kritik yang tajam apapun yang dilakukan oleh Jokowi sekalipun dirinya tak lagi jadi presiden. Jadi saya kira di situ terserah posisi Anda di mana. Mau pro boleh, mau tidak pro juga boleh. Dalam demokrasi apapun pasti dijamin. Salam politik syai'un, pastinya mantap semantap-mantapnya. Posisi Pak Jokowi yang kemudian bersamaan Oke, dengan Pak Joko Widodo menurut saya ketika beliau sudah purna bakti, selesai. Dalam sejarah Indonesia tidak pernah ada presiden gitu ya yang terus-terus menerus membayang-bayangi. Jadi kalau sudah purna bakti ya sudah selesai gitu ya. Ya menurut saya sudah ini eranya Pak Prabowo. Anda tidak lihat ada bayang-bayang Jokowi di balik Prabowo? Pak Prabowo itu bukan anak kecil loh. Kenapa harus dibayang-bayangi? Jadi Pak Prabowo itu punya visi, misi, dan tentu program-programnya yang kalau sama persis, masa iya sih? Kabinetnya harus dibawa ke Hambalang, dibawa ke Magelang, dengan cara-caranya sendiri yang memang punya background seperti itu. Jadi kalau saya tidak terbuai seperti itu. Memang dalam pemilu mungkin peran dari Pak Joko Widodo oke. Tapi pasca pemilu nanti dulu gitu ya. Karena bagaimanapun juga orang punya style sendiri. Dan menurut saya apa yang dihadapi oleh Pak Prabowo dengan Pak Jokowi sudah eranya beda. Ekspektasi ya, bagaimana katakan meyakinkan, menganalogikan diri Pak Prabowo dengan masyarakat luas, dengan partai-partai yang ada, sampai seperti itu, tidak harus menimbulkan guncangan-guncangan, friksi-friksi di tengah masyarakat, itu yang membedakan Pak Jokowi dengan Jadi beda era presiden harus beda cara juga yang dilakukan Iya. oleh para pemimpin Iya. di negeri. Jadi Selain beda. itu Mbak Wi, Prof, Sahabat yang menarik Pena Ufuk dimanapun berada dan juga para yang pro dengan Pak Jokowi buzzer-buzzernya, di awal di sini saya perlu menjelaskan dan menegaskan bahwa kita sebagai sesama anak bangsa tidak pernah membenci Pak Jokowi secara pribadi, secara individu personal. Yang kita kritik di sini adalah sebuah kebijakan selama beliau menjadi presiden Indonesia, karena bagaimanapun jabatan publik sebagai presiden yang melekat pada beliau selama 10 tahun itu 24 jam dibiayai oleh rakyat melalui pajak, seluruh fasilitas keluarga itu dari uang pajak. Dan untuk itulah apa yang disampaikan oleh pengamat tadi, tentu mereka memberikan kritikan terkait dengan kebijakan-kebijakan di pemerintahan Pak Jokowi selama 10 tahun itu. Dan ini juga sekaligus menjadi masukan bagi presiden kita saat ini, Prabowo Subianto. Karena tidak ada satu orang pun bahkan di level pemimpin nasional yang seutuhnya tidak punya kekurangan di dalam membuat kebijakan. Sehingga kebijakan-kebijakan Pak Jokowi selama menjadi presiden Indonesia yang dipandang tidak berpihak ke rakyat, nah itu memang harus dikritisi dan juga menjadi satu catatan evaluasi bagi pemerintahan Pak Prabowo saat ini. Dan apa yang dikatakan pengamat dan seperti ini selama ini memang diprediksi Pak Jokowi akan membayang-bayangi Pak Prabowo akan menaruh pengaruhnya untuk mempengaruhi kebijakan dan membawa kepentingan politiknya dan juga keluarganya. Nah, inti dari apa yang disampaikan oleh para pengamat tadi, jika Pak Prabowo ingin berjalan pemerintahannya dengan stabil, dengan baik, dan mampu menerjemahkan program-programnya dan janji kampanyenya dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang nyata, maka mau tidak mau pengaruh Jokowi harus ditiadakan. Bahkan titipan orang-orang di kabinet Pak Jokowi yang diduga selama ini memang dititip dan sangat loyal kepada Pak Jokowi daripada Pak Prabowo itu harus disingkirkan. Sahabat Pena Ufuk, yang pro dan kontra dalam konteks ini, kita punya tujuan yang sama, adalah menciptakan persatuan, stabilitas negara yang semakin kuat dan tentu menghindari perpecahan. Jadi kita berdialog mengedepankan intelektualitas, kejernihan berpikir dan juga hati yang jernih. Karena pada akhirnya kita sepakat bahwa kita punya harapan cita-cita yang sama, Indonesia kuat, maju, dan rakyatnya sejahtera. Dan kita semua mendoakan Presiden Prabowo Subianto agar
beliau diberikan kesehatan, umur panjang untuk menunaikan cita-cita luhurnya, memajukan bangsa, mencerdaskan generasi bangsa, dan juga mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia. Sekian, terima kasih.